Ya, jadi saudara-saudari, pagi ini kita akan merenungkan satu topik yang sangat menarik ya, yaitu keturunan orang kudus. Yaitu di dalam beberapa minggu ini kita belajar tentang teori ya, teori 5 doktrin Calvinism. Dan doktrin ini sangat penting saudara-saudari, sangat penting sekali. Kalau kita tidak belajar doktrin sebagai tulang punggung gereja, kita akan gampang sekali dibawa arus, gampang sekali kita tersesat, gampang sekali kita tergoyah ketika ada ajaran yang lain masuk. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita. Jadi belajar doktrin itu bagus. Setiap minggu saya rindu sekali ketika kita nyanyi, kami kumpul di sini di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai janji Tuhan yang hadir di tengah kami ya. Pujilah ikut Yesus di dalam suka maupun duka. Sampai sini Bapak Ibu. Di dalam suka maupun duka kita tetap mengikut Tuhan. Meski tidak nyaman, meski kita merasa beresiko, meski kita merasa sulit saat pandemi ini, tetapi apa? Kita tetap setia. Kita yakin Allah hadir di sini bersama kita, Bapak Ibu sekalian. Tentu akan beda sekali Bapak Ibu ibadah online dengan hadir secara fisik di gereja. Ibadah sangat beda sekali. Kita rasakan sangat beda sekali. Waktu ulang tahun gereja 26 Juli kita kumpul semua, datang ya ke sini. Saya melihat wajah Bapak Ibu lepas ya, lepas berkumpul bersama saudara-saudari dalam persekutuan dan dibangun di dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, berlari sampai garis akhir, tetap setia sampai akhirnya, sama dengan tema keturunan orang kudus. Bapak Ibu sekalian, lihat gambar ini, saudara-saudari, lihat gambar ini. Apakah Bapak Ibu ada tak yang berlari, bertanding, tetapi lari setengah jalan? Saya yakin yang duduk di sini semua nggak mau ya. Kalau mau berlomba, mau lari, pasti mau nomor 1 dong, pasti mau menang ya. Berjuang sampai nafas terakhir, berjuang ya supaya kita maraton ya, sebagai atlet ya, pasti mau berlatihan terus, melatih diri, berjuang sampai kepada garis akhir. Saya yakin Bapak Ibu mau bertanding di dunia Kristen sekarang, Bapak Ibu harus bertahan ya. Selama pandemi ini kita itu harus bertahan, berjuang di dalam iman kita. Dan kita yakin Allah akan memelihara iman kita dan kita akan mencapai sampai garis akhir hidup kita. Susah Bapak Ibu, memang susah, tidak gampang ya mengikut Tuhan. Apalagi saat-saat pandemi kayak begitu, sangat susah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tersiksa secara batin, Bapak Ibu bisa kayak dianiaya, tetapi secara invisible yang tidak kelihatan. Musuh kita yang tidak kelihatan ini, invisible force ya, musuh yang tidak kelihatan yang akan menyiksa kita. Kurang fokus di dalam ibadah, khawatir dan ketakutan, itu harus kita kalahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita lihat, saya berdoa kita semuanya bisa sampai garis akhir ini. Setiap orang berlari dan sampai kita tiba di surga. Amin saudara-saudari. Amin ya. Kita sampai kita tiba di surga. Jadi 5 doktrin ini saya akan secara garis besar saya gambarkan ya Bapak Ibu. Total depravity, kerusakan total Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lihat gambar ini mungkin ada yang takut ya, tengkorak ya. Tapi suatu saat kita jadi seperti ini tak? Biar kita semua akan kembali seperti ini, debu kembali kepada debu. Bapak Ibu, ini menandakan hidup kita fana. Kita memang diciptakan ya, dan akan kembali suatu hari ke rumah Bapa ya. Dan debu itu, debu kembali kepada debu. Tidak ada yang baik, tidak ada yang kudus, tidak ada harapan, dan upah dosa ialah maut.
Itulah keadaan semua manusia, jatuh di dalam dosa. Status kita itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita semuanya binasa, Bapak Ibu. Itulah status kita, Bapak Ibu. Apalagi sekarang, Bapak Ibu, hidup kita sangat tidak menentu. Hanya 10 menit orang bilang. Ya, apalagi sekarang penyakitnya katanya gejalanya tidak nampak. Jadi cuma 10 menit kalau tidak ada ventilator, ketika dia serang ke paru kita, pneumonia, serang ke paru kita, dan 10 menit kita tidak mendapat ventilator, kita akan meninggal. Nah, jadi Bapak Ibu lakukan hidup sekarang ini seperti ditentukan siapa yang langsung meninggal dan siapa yang tidak, ya Bapak Ibu. Dan berita sekarang ini sangat hot ya, bukan berita sukacita, berita pesta nikah, malahan berita si Anu meninggal, keluarga si Anu meninggal, keluarga si A meninggal, keluarga si B meninggal, mendadak dipanggil Tuhan, dan sekali dipanggil berapa anggota keluarga, Bapak Ibu. Jadi memang hidup ini rapuh, Bapak Ibu, tiba-tiba aja meninggal dan diangkat ke surga, Bapak Ibu. Tiba-tiba mati dan waktunya Tuhan panggil, kita harus memang siap kembali ke surga. Pertanyaannya ialah apakah Bapak Ibu siap? Saudara-saudari siap tak dipanggil Tuhan? Itu aja. Bapak Ibu hidup dalam total depravity seperti orang yang masuk ke lumpur dosa. Lumpur, Bapak Ibu, saudara-saudari tahu ya, kalau jatuh di dalam lumpur hidup itu bagaimana kita merontak. Semakin kita berjuang untuk menyelamatkan diri, semakin kita tenggelam. Semakin kita berusaha diri sendiri, semakin kita tenggelam. Itulah total depravity, kerusakan total. Semakin kita mau menyerahkan diri, semakin kita tidak bisa menyerahkan diri kita. Hanya anugerah Tuhan, hanya harus Tuhan Yesus turun menyelamatkan diri kita selamat. Dan seperti ikan juga yang keluar dari akuarium melompat. Nah, ikan yang keluar dari akuarium dia juga berjuang. Bagaimana lompat ke akuarium kembali? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Dia akan merontak, dia akan mati sebentar lagi. Begitulah hidup kita. Manusia tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Itu doktrin total depravity. Hanya anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Dan kita bersyukur pemilihan tanpa syarat, unconditional election. Ya, bagaimana Tuhan memilih kita di antara semua orang status mati, status binasa. Tuhan memilih. Bagi orang yang terpilih adalah umat yang dipilih Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Jadi Bapak Ibu, Martin John mengatakan orang Kristen menjadi Kristen karena Tuhan telah memilih dia. Tuhan telah menandai dia bahwa orang ini akan lahir baru dan percaya kepada Tuhan. Jadi syukur sekali kita diselamatkan, Bapak Ibu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian kita lihat limited atonement, ya, limited atonement, penebusan terbatas. Penebusan terbatas adalah Allah dengan merencanakan keselamatan kita sampai pada akhirnya, dan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, bersyukur tak Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Bersyukur sekali. Keadaan kita yang tidak berdaya, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, Allah turun menyelamatkan kita. Itulah luar biasa kasih pengampunan Tuhan Yesus. Roma 5 ayat 8 yang sudah dijelaskan minggu lalu, ya Bapak Ibu. Dan anugerah yang tidak dapat ditolak. Kalau kita mengerti sekali doktrin tulis ini, kita tidak akan goyah keselamatan kita. Makanya orang Kristen perlu belajar doktrin irresistible grace, ya, artinya kita tidak bisa menolak kasih anugerah Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, Tuhan akan menguduskan hidup kita, Tuhan akan memuliakan kita. Bapak Ibu sekalian, inilah anugerah yang tidak dapat ditolak. Kita baca bersama 1 Yohanes 3 ayat 9, 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah percaya Tuhan Yesus, sekali selamat tetap selamat. Tapi kita jangan orang
orang Kristen yang mengambil keuntungan dari situ. Toh saya selamat kok, saya bisa berdosa sesuka saya. Tidak bisa. Seorang yang memiliki materai Kristus, sudah ada benih ilahi di dalam dia akan membenci dosa, dia akan menolak yang namanya dosa. Bapak Ibu, kita akan berjuang terus menyerupai Kristus. Dan yang terakhir yang saya akan kupas minggu ini adalah perseverance of the saints, ya. Ketekunan orang kudus, ketekunan orang kudus. Dan the saints persevere in holiness because God perseveres in grace. Jadi Bapak Ibu, kita orang Kristen akan dilindungi Tuhan. Kita akan dipelihara, bertekun dalam kekudusan kita. Tidak bisa hidup sembarangan, suka-suka kita. Saya sudah selamat, tetap selamat sampai surga. Ya saya hidup serampangan, sembrono, hidup berdosa. Tidak bisa begitu. Seorang yang lahir baru tidak mau begitu hidupnya. Dan dia akan dipelihara dalam anugerah Tuhan. Itulah topik pagi ini yang perlu kita bahas, Bapak Ibu. Jadi Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil, dan Tuhan membenarkan. Dalam Kristus Allah melihat kita, dan kita dibenarkan di dalam salib Tuhan. Dan kita dikuduskan hidup kita, proses, yaitu pengudusan. Setiap orang Kristen harus berjuang, berperang untuk hidup, bertekun, terus berlari mencapai garis akhirnya. Itu namanya perseverance of the saints, ya. Dan dia akan dimuliakan, diangkat Tuhan bersama-sama Kristus di surga. Puji Tuhan untuk doktrin teori ini yang sangat jelas sekali. Orang Kristen sejati harus berjuang sampai akhirnya dan menerima mahkota kehidupan. Syukur Bapak Ibu sekalian, setiap orang mau memperoleh mahkota kehidupan dari Kristus. Dan buah-buah anugerahnya adalah hidup kita akan dikuduskan, dan ketekunan adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Pertanyaannya ialah, apakah orang Kristen bisa murtad? Jawab, orang Kristen bisa murtad tak? Ada yang angguk-angguk, ya. Ada yang ya, orang Kristen bisa murtad. Loh, langsung saya pernah lihat loh, orang ini ke gereja setia, ya, tetapi kemudian masuk ke Islam, murtad dia. Nah, jadi ceritanya bagaimana? Jadi orang Kristen bisa murtad atau tidak? Ini pertanyaan yang memancing, ya. Orang Kristen bisa jatuh, ya. Tapi orang Kristen sejati tidak akan murtad. Ini jawabannya. Sekali selamat, tetap selamat Bapak Ibu sekalian. Kecuali dia orang Kristen yang belum lahir baru dari awalnya, memang dia ditentukan tidak selamat, Bapak Ibu. Tetapi orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus sejati, orang Kristen sejati akan bertahan sampai akhirnya. Ya, jadi setiap dari kita yang benar-benar telah ditebus oleh Kristus, dimurnikan di dalam Kristus, kita menjadi milik kepunyaannya. Itu namanya ketekunan orang kudus, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah baca di Roma, ya. Mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga akan dipanggilnya, dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Dan semua orang yang telah ditetapkan sejak kekekalan, dipredestinasi, dipilih oleh Allah sebelumnya, olehnya akan dimuliakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita suatu hari akan ketemu di surga, dimuliakan bersama Tuhan. Tapi kita harus berjuang, tidak hidup sembarangan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Dan di Yohanes 17 ayat 11-12 menghibur kita bahwa Tuhan mendoakan kita selama kita masih ada di dunia. Allah Bapa memelihara kita meski kita dalam pergumulan yang berat, tapi Tuhan tetap memelihara kita dan menjaga kita, dan tidak seorang pun yang bisa dari mereka yang akan binasa daripada mereka yang sudah ditentukan untuk binasa. Jadi saudara-saudari, syukur ya Tuhan gembala agung kita. Dia telah memberikan hidup kekal untuk kita, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya. Kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat 27 sampai 9, 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang
Engkau memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jaminan keselamatan. Seorang pun tidak bisa merebut kita dari tangan Bapa surgawi kita. Tidak ada siapapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Baik itu penindasan, baik itu penganiayaan, baik itu penderitaan, baik itu siksaan, tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan kalau kita sudah dipilih oleh Bapa sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara-saudari, ini janji Tuhan Yohanes 6 ayat 39, mari kita baca sama-sama. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita dipilihnya, jangan ada yang hilang pada firman Tuhan. Jadi kita bersyukur ya Bapak Ibu sekalian. Meski kita lihat di dalam kehidupan orang Kristen, kadang bisa jatuh, ya. Kadang yang mengikut Tuhan dengan setia, kadang ada godaan kita bisa jatuh. Seperti contoh Raja Daud ya, Bapak Ibu, dia juga pernah gagal. Dan Petrus yang menyangkal Kristus 3 kali. Kita lihat meski sudah jadi Kristen, tetapi karena godaan bisa jatuh. Tentu orang Kristen bisa jatuh dan gagal. Tapi ada Tuhan yang mengangkat mereka dan mendoakan mereka. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Pada waktu Petrus jatuh, Allah mendoakan Petrus. Bayangkan, Tuhanlah yang menarik mereka, memelihara iman mereka, menjaga anak-anaknya dari pemurtadan, supaya mereka tidak murtad. Bapak Ibu sekalian, Simon, lihat iblis telah menuntutmu untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, kita meskipun kita bisa lemah ya, kita bisa jatuh, tetapi Allah memelihara kita, Allah mendoakan kita. Betapa bahagianya ya, Bapa surgawi di surga yang telah menciptakan kita sebagai ciptaan yang paling mulia dan berharga. Dia terus memelihara kita, menjaga iman kita supaya kita jangan jatuh dan murtad di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan membangkitkan Petrus dan Daud. Tuhan memelihara iman mereka supaya mereka tidak gugur dalam imannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tanya, mungkin kita mungkin tanya ya, kalau Judas gimana Rasul? Kenapa dia bisa jatuh? Judas dari awalnya memang dia tidak lahir baru dan dia tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dari awal memang dia tidak memilih jalan yang telah Tuhan tentukan. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah kita sebagai orang Kristen, kita harus berwaspada, berjaga-jaga dalam iman kita. Dan segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pertahankan iman kita, ya. Kita bisa melawan iblis si jahat dengan perisai iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman Allah dan doa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi Bapak Ibu, jangan malas berdoa. Berjuanglah di dalam doa, karena daging ini lemah, tubuh kita lemah. Makanya Tuhan bilang kita perlu banyak berdoa. Ketekunan orang kudus, hanya oleh anugerah Allah ketekunan orang-orang kudus dapat terjadi. Jadi Tuhan yang menggerakkan kita, dan Tuhan yang memelihara hidup kita, sehingga anugerah Tuhanlah yang menolong kita untuk terus bertekun sampai pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca janji Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 3 dan 5. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakannya pada
suatu yang tidak binasa, tidak tercemar, suatu bagian yang kekal telah ditentukan untuk kita semua. Sehingga kita tidak akan binasa, kita akan dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman saudara-saudari. Jadi puji Tuhan, Tuhan akan memelihara kita sampai pada akhirnya. Tidak mungkin Allah yang sudah turun menjelma jadi manusia, pribadi kedua Tuhan, Tuhan Yesus yang mati di salib, dibangkitkan, Allah yang tidak menyatakan anak tunggalnya sendiri, menebus dosa kita, tidak mungkin melepaskan kita dari tangannya. Bapak-Ibu sekalian, makanya kita perlu tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya. Kita perlu berjuang tinggal di dalam Tuhan. Ranting dan pohon tidak bisa dipisahkan. Ketika ranting tetap tinggal di dalam pokok, maka dia akan berbuah. Dia ada kehidupan. Dia tetap ada kehidupan bersama Tuhan selama-lamanya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, orang Kristen sejati tidak terhindar dari penderitaan. Yang namanya musibah, zaman virus pandemi, kita semua harus hadapi. Orang Kristen sejati tidak terlepas dari penderitaan, kegagalan, Bapak Ibu sekalian. Joni Tada Erickson, seorang gadis yang sangat energetik, 17 tahun, sangat penuh harapan masa depannya, terjun 17 tahun, dia suka renang, tapi lautnya terlalu dangkal sehingga dia tergoncang kena tulang punggung belakang, lumpuh selama hidupnya, harus duduk di kursi roda. Dan 2 tahun dia bergumul, dia direhabilitas ya, pemulihan, dia stres ya, pernah mau bunuh diri, 2 tahun terbaring, dan dia sangat tersiksa batinnya. Dan banyak orang Kristen datang menghiburnya, mendukungnya supaya tidak menyerah, tidak berputus asa. Tuhan mempunyai rencana dan maksud dalam hidupnya. Bapak Ibu, apakah ketika kita menderita, terjadi musibah, kita sakit misalnya, jatuh sakit, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah itu berarti Tuhan tidak mengasihi kita? Tidak ya Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Seperti Joni Tada Erickson, walaupun terjadi musibah yang begitu fatal dalam hidupnya, Tuhan tetap mengasihi dia. Dia duduk di kursi roda puluhan tahun, dan Bapak Ibu sekalian, dia juga kena kanker payudara. Diserang penyakit ini, kanker payudara, Bapak Ibu. Ujiannya berat sekali Bapak Ibu, tetapi dia menang keluar dari penderitaan dia. Dia mengatakan apa? Saya lebih baik di kursi roda mengenal Tuhan daripada punya kaki tetapi tidak mengenal Kristus. Luar biasa imannya Bapak Ibu. Saya lebih baik secara utuh ya, secara utuh tubuhku, kalau tidak mengenal Tuhan, saya tidak mau. Tapi lebih baik saya di kursi roda tetapi hidup saya mengenal Tuhan. Dan dia bersyukur ya, di kursi roda dia baru bisa melihat segala sesuatu yang terjadi, khususnya kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kelemahannya ya. Dan dia bersyukur Tuhan menyembuhkan dia bukan secara luar ya, tetapi secara dalam. Di dalamnya katanya dia bersyukur Tuhan menyembuhkan batinianya, menyembuhkan keegoisan dia, menyembuhkan dia yang hidupnya berpusat pada diri sendiri, self-centered wants and wishes ya, hear from my own self-centered wants and wishes. Jadi dia bersyukur Tuhan menyembuhkan keegoisan dia, kesombongannya. Itu yang lebih penting bagi dia katanya. Jadi saudara-saudari, mari kita berdoa ya, kita punya iman seperti Joni Tada Erickson. Banyak orang Kristen zaman pandemi ini, mungkin kita cenderung mau berdoa kita selamat semua ya. Banyak orang Kristen tidak sadar kadang hidupnya egois ya, sombong ya, dan tidak pernah memikirkan hal yang berbau kekekalan, hal yang memikirkan kekekalan ya. Dan Martin Lloyd Jones mengatakan hal yang penting untuk dikerjakan di dunia ini adalah mempersiapkan diri untuk kekekalan. Tetapi banyak orang Kristen lupa, hidup hanya sehewanda ya, makan, berfoya-foya, bersenang-senang ya. Dan mereka lupa bekerja untuk Tuhan, memikirkan kerajaan Tuhan. Banyak orang Kristen zaman akhir ini, mereka hanya pikir
sebabnya mari kita berdoa supaya Tuhan bangunkan orang Kristen tidak tertidur ya, orang kaya tetapi tidak mendukung pelayanan Tuhan. Kita perlu Tuhan menyembuhkan batinia kita. Kita butuh Tuhan membangunkan orang Kristen zaman sekarang yang sudah lamban, yang sudah tertidur, yang sudah dinina-bobokkan. Kadang kita mau bohong anak tidur ya, nina bobo, kalau tidak bobo digigit apa? Nyamuk ya. Orang Kristen banyak yang nina bobokan sekarang, nina bobokan. Nina bobo, kalau tidak bobo digigit virus corona ya. Kadang kita semua sudah jadi lamban kerohanian kita sudah runtuh imannya Bapak Ibu sekalian. Saya mau menggambarkan bagaimana orang zaman hidup lalu, bagaimana orang zaman hidup lalu yang bagaimana mereka setia dalam penderitaan mengikut Tuhan. Polikarpus, uskup dari Smyrna yang abad 2 tahun 9 sampai 156. Dia dibakar hidup-hidup demi tidak menyangkal Tuhan, demi tidak mau menyebut kaisar, tidak mau menyangkal nama Kristus di dalam Tuhan. Dia bilang 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Luar biasa Imam Polikarpus ya. Meski di depan mata musuh yang benar-benar sisaan penderitaan, benar-benar di depan mata dia masih berdiri kokoh, tidak menyangkal Kristus Bapak Ibu sekalian. John Huss, sebelum zaman reformasi, banyak bapak gereja yang setia ya pada tahun 6 Juli 1415. Sebelum John Huss, di zaman John Huss ada juga Jerome, John Wycliffe. Mereka semua abad sebelum reformasi. Martin Luther 1517 ya. Ini zaman sebelum Martin Luther. Ada orang-orang yang rela dibakar, disulam, ya dibakar hidup-hidup untuk Tuhan. Tetapi mereka tidak takut sama sekali. Api itu pun menyala. Saat api melahapnya, John Huss mulai menyanyikan nyanyian Kristen dalam bahasa Latin. Kristus, Engkau anak Allah yang hidup, kasihanilah aku. Luar biasa Bapak Ibu. Di saat-saat terakhirnya dia masih bisa menyanyi. Di saat-saat api terasa di dalam tubuhnya, dia masih bisa bernyanyi memuji nama Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu sekalian, zaman Nero orang Kristen disiksa. Mereka disiksa, mereka ditekan sehingga hidup-hidup. Mereka berani mengikut Tuhan sampai mati. Mati syahid bagi Tuhan. Mari kita menyaksikan sebentar video ini yang saya akan putarkan untuk membangkitkan iman kita mengikut Kristus. Bagaimana harus setia ketika penderitaan datang dalam hidup kita, dan kita tetap tidak menyangkal Kristus di dalam hidup kita dan bertahan sampai akhirnya. Luar biasa bukan saudara-saudari? Zaman dahulu orang Kristen begitu setia, meski di depan mereka nyata-nyata siksaan datang, mereka tetap setia ya. Sungguh mengerikan saya lihat video ini, tetapi satu-satunya menyatakan iman mereka luar biasa. Bertahan setia sampai akhirnya, meski ada siksaan di depan mata mereka, mereka tetap mati untuk Tuhan. Ini bukan dongeng ya, ini kisah nyata yang terjadi di zaman Romawi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa, hendaklah kita tetap setia ya sampai akhirnya juga. Dan kita berdoa di 1 Petrus 4 ayat 13 mengatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita orang Kristen bukan hanya mengikut Yesus, bukan hanya percaya, tetapi kita juga ditantang untuk setia, ikut mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Dan supaya kita dapat dimuliakan bersama, bersukacita bersama Kristus. Jangan dulu orang saleh, orang Kristen tetap menyanyi memuji Tuhan
bisa bahaya sekali menghimpit mereka, Bapak Ibu. Zaman sekarang, zaman pandemi, suatu tantangan bagi orang Kristen seluruh dunia. Apakah kita jadi orang Kristen? Kita jadi orang Kristen yang masih bertekun, bertahan sampai akhirnya? Apakah kita mau tahan uji ya? Bukan melarikan diri dan menghindari pelayanan, tetapi bagaimana kita menyatakan iman kita, bersaksi bagi Kristus di saat zaman pandemi ini. Sampai detik akhir mereka mau diterkam singa pun mereka tetap memuji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tapi zaman pandemi ini kita mau memuji Tuhan, kita takut, kita tak berani datang gereja. Bapak Ibu, orang Kristen, kita berdoa masa-masa sulit ini, semoga kita semua tahan uji, Bapak Ibu. Bukan orang Kristen yang menyangkal Kristus, yang tidak mau menyandang nama Kristus. Saya yakin Tuhan sayang kepada mereka, Bapak Ibu, yang mati syahid bagi Dia. Bapak Ibu, hari ini kalau Tuhan izinkan kita kena corona pun, Tuhan punya maksudnya, ya. Tuhan punya maksudnya. Jangan kita mengutuk dan menyangkal Kristus dalam hidup kita. Jangan kita sedikit aja tidak nyaman, sedikit aja beresiko, kita sudah tidak berani mengikut Yesus di dalam hidup kita. Bapak Ibu, zaman pandemi menunggu kita, Bapak Ibu. Apakah kita Kristen KTP atau Kristen KW, atau kita mau menjadi Kristen sejati untuk Tuhan? Banyak orang tidak mau memikul salib, tidak mau susah, tidak mau mengambil resiko, tidak mau menderita. Mereka hanya mau berkat dan mereka tidak tahan uji. Mereka hanya mau kenyamanan, tidak mau sakit. Yang penting saya sehat, yang penting Tuhan lindungi saya, jauhi saya dari corona, jauhi saya dari semua yang tidak sukses. Ya. Mereka semua mau hidupnya hanya makmur, sehat dan sukses. Tetapi orang Kristen sejati tidak begitu. Orang Kristen sejati adalah orang yang rela memikul salib meski dalam hidupnya tidak lancar. Orang Kristen yang sejati adalah yang mau ikut menderita sebagai prajurit Kristus yang setia. Orang Kristen sejati adalah orang yang tahan uji, yang tidak pernah mau menyerah sampai detik akhir nafas hidupnya. Mereka tetap mengkumandangkan Kristus dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, Pendeta Stephen Tong 80 tahun masih berdiri di mimbar, berkhotbah, Bapak Ibu, tanpa face shield. Bapak Ibu, sedih melihat orang Kristen. Kita masih muda, masih 30 tahun jauh lebih muda dari dia. Kita tidak berani menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak berani sampai injak kaki ke gereja menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini banyak orang tetap menyatakan imannya kepada Tuhan, tetap menginjil, tetap bersaksi bagi Tuhan. Dan pandemi ini tidak boleh menghambat kita menjadi lamban dan tertidur semua, menjadi tidak mau melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat telinga orang Kristen yang KW, KTP sekarang, banyak yang suka dengar mukjizat, banyak yang mau dengar yang enak-enak saja di dalam hidupnya, tidak mau dengar ajaran yang menegur dosa, tidak mau dengar yang susah, hanya mau dengar yang enak-enak, hanya mau mendengar firman Tuhan yang menghibur, hanya mau mendengar yang ringan dan humor, ketawa-ketawa di gereja, hanya mau mendengar Injil kemakmuran, hanya mau mendengar sesuatu yang menjamin sukses, sehat dan makmur, aman, hanya mau mendengar yang suka didengar saja. Itu adalah orang Kristen yang tidak tahan banting, tidak tahan uji, Bapak Ibu. Hanya mau mendengar semua baik-baik aja, semua agama sama saja, Bapak Ibu. Tetapi telinga orang Kristen sejati adalah telinga orang Kristen yang mau belajar doktrin, yang sulit dipelajari pun mau mendengar, ya. Orang Kristen yang mau mendengar ajaran yang solid, yang keras di dalam hidupnya. Orang Kristen yang mau mendengar khotbah yang menegur dosa. Kalau kita orang Kristen yang tidak mau mendengar teguran dosa, kita orang Kristen yang manja, yang lembek, yang suka dengar yang baik-baik aja. Bapak Ibu sekalian, kita mau mendengarkan ajaran yang keras. Kita tidak mau menyatakan iman kita, Yesus satu-satunya juru selamat kita. Beda dengan ajaran lain, kita harus tegas dan mewatakannya. Bapak Ibu, tidak bisa semua sama saja, Bapak Ibu sekalian. Jangan pandemi ini banyak orang Kristen hanya
hanya mengisi perutnya, asal saya kenyang, yang lain menderita tidak tahu. Ya. Tidak peduli orang lain dan tidak peduli gereja lagi. Menjadi egois, individu, egosentrik, ya. Menjadi malas, terobsesi sama handphone saja, main sepanjang hari HP di rumah, dan tidak ada kehidupan ibadah dan persekutuan. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Bapak Ibu tidak serius di dalam ibadah, setiap minggu Bapak Ibu masih tidak fokus dalam ibadah, bagaimana Bapak Ibu akan setia sampai akhirnya? Jadi zaman pandemi ini, jangan biarkan virus yang mengendalikan kehidupan kita. Kita menjadi paranoid, hidup kita dikendalikan oleh virus ini. Dan kita menjadi tertidur, lupa berdoa, lupa melayani Tuhan. Dan jangan juga kita mendoakan sesuatu yang hanya dangkal saja. Memang kita berdoa Tuhan lindungi gereja kita, jauhkan dari corona. Tetapi kita juga harus berdoa juga. Kita bisa bertahan meski di zaman corona ini, kita tetap setia yang biarpun kita menderita itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, orang Kristen bukan hanya memikirkan kenyamanan kita saja. Ada video ya yang menyatakan ilustrasi Dong Haeng ya. Orang Kristen memikul salib, mereka bilang Tuhan berat dari salibnya, potong salibnya supaya tidak berat ya. Nanti jalan sebentar, Tuhan tak nyaman ya, tak enak potong, berat sekali salibnya lagi, tak nyaman, bisa tak saya potong lagi dia. Sepanjang jalan, kalau susah tidak mau. Lalu sampai ke jurang, di situ banyak orang Kristen yang mikul salib dan salib mereka panjang, tapi salib orang ini jadi pendek karena dia mengeluh terus, tidak mau menderita, tidak mau ambil resiko. Jadi potong-potong akhirnya dia tidak bisa nyebrang karena salibnya terlalu pendek. Ini cuma ilustrasi yang menandakan orang Kristen yang tidak mau susah, tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib mengikut Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sedikit ketidaknyamanan pakai masker aja kita tidak mau ibadah. Kita tanya sendiri pada diri kita sendiri. Kita di luar pergi bekerja 8 jam kali 6 hari berapa jam? 48 jam. Kalau kita berani ke mall jalan-jalan, berjalan di luar, tetapi tidak berani ke gereja, gimana perasaan kita sama Tuhan? Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara-saudari, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. God never give up on us ya. 上帝没有放弃我们. Ya, Tuhan tidak pernah melepaskan sedetik pun kita dari hidupnya. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Dia menggenggam kita begitu erat. Begitu juga kita balas kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia menyayangi kita setiap orang. Mari kita juga tidak pernah menyerah mengikut Kristus. Kita mau menyangkal diri kita mau setia melayani Tuhan. Kita lihat video beruang yang tidak menyerah ini. Never give up. Bahwa Tuhan tetap menanti kesetiaan kita dan sampai hidup kita yang terakhir, mari kita berjuang. Never give up ya. You raise me up. Tuhan akan membangkitkan kita ketika kita mengalami badai pencobaan dalam hidup kita. Ketika kita bergumul, kita mengikut Tuhan, kita merasa derita susah, tapi Tuhan bisa menyertai kita, membangkitkan iman kita, Bapak Ibu sekalian, dan memelihara hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan kita menyerah. Meski saat tertentu kita lemah iman, kita bisa jatuh, tetapi Tuhan akan membangkitkan kita. Tuhan akan menopang kita di bahunya. Kita terus berjuang, terus menanjak, terus berjuang sampai suatu hari kita jumpa bersama Tuhan. Bapak Ibu, anak beruang, induk beruang aja tidak menyerah. Ya. Bapak Ibu pernah nonton film Hachiko ya? Ada kisah nyata tentang anjing yang setia. Bagaimana anjing yang setia menanti profesor di kereta stasiun di Tokyo, Profesor Uno. Ya, dan setelah tuannya mati, dia tiap hari anjingnya menanti dia masih di kereta stasiun itu. 9 tahun tetap setia menanti. Binatang aja bisa setia, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan perjuangan kita mengikut Tuhan? Mari kita berdoa. Apa kita mudah menyerah? Sedikit kesulitan, sedikit kita tidak nyaman aja, sedikit kita ada risiko, kita sudah tak mau melayani Tuhan.
Sedikit penderitaan membuat kita putus asa. Mari kita bangkit ya, jangan sedikit kesulitan kita sudah menyerah di dalam Kristus. Tuhan tidak pernah melepaskan kita, tetapi manusia begitu gampang ya melepaskan tangannya dari Tuhan. Tuhan yang disalib untuk kita, mengasihi kita sampai detik terakhirnya, sampai akhirnya Dia menopang kita. Marilah kita juga tetap setia ya, mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Kita masih ingat Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau menyebut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Minta Pak Sensen mainkan lagu Tetap Setia. Mari kita nyanyi lagu ini satu kali. Bapa yang di surga, kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau menolong kami bisa tetap setia Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika iman kami lemah. Ampuni Tuhan jika kami menjadi orang Kristen yang tidak bisa memikul salib bagi-Mu Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang telah memberi diri kami dan mengasihi kami, rela mati untuk kami di kayu salib, dan memberikan kami segala-galanya Tuhan, dan mengasihi kami sampai detik akhir hidupnya Tuhan. Engkau juga menolong kami sebagai orang Kristen. Kami juga mengingat kasih Tuhan, membakar hidup kami Tuhan, membangkitkan kami, dan memelihara iman kami, dan kami juga mau setia sampai pada akhirnya. Tuhan bantu kami Tuhan untuk beriman dan bertahan Tuhan meski di dalam suasana pandemi. Kami tetap setia Tuhan melayani-Mu. Engkau yang berkati semua jemaat Philadelphia yang setia datang beribadah kepadamu.
dan bantu juga saudara-saudari kami yang belum sempat datang, kuatkan iman mereka, pelihara iman mereka sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.